Mengejutkan, supporter Australia mulai panik menjelang melawan timnas Indonesia. Wow, kata ini layak kita sematkan untuk pendukung daripada Australia yang mulai harap-harap cemas sebelum menjamu timnas Indonesia di Sydney, guys. Kita tahu pemain Australia lagi compang-camping, lagi dilanda badai cedera, dan karena alasan ini banyak supporter atau pendukung daripada Australia itu mulai kejang-kejang, ya kan, mulai ketar-ketir, atau bisa kita bilang ya mulai cemas lah, ya kan, mulai agak-agak pesimis. Ini bisa nggak nih timnas mereka bisa menang lawan Indonesia? Ya bukan apa-apa, ya kan, Indonesia bukannya makin buruk, malah makin bagus gitu, ya kan. Kita tahu Indonesia makin masif dalam pergerakan naturalisasinya. Yang naturalisasi pemain di sini juga bukan kaleng-kaleng, pemain grade A kan gitu, layaknya Kevin Dix, masuk juga siapa namanya, Pelupesi, Emil, kan, Dean James yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Nah, dengan hadirnya 3 pemain baru ini dan juga oleh Romeni, tepatnya 4 pemain ini sontak membuat para pendukung Australia mulai berpikir-pikir nih, mulai panik ini. Kira-kira bisa nggak timnas mereka menang nih lawan Indonesia? Oke, ketika di putaran pertama mereka mampu merepotkan Indonesia di Gelora Bung Karno. Tapi ingat, ketika di putaran pertama Indonesia tanpa diperkuat oleh beberapa pemain bintangnya, layaknya Miss Hilgers, Kevin Dix, oleh Romeni, dan juga Dean James, Emil, dan Joe Pelupesi. Nah, sedangkan saat ini Indonesia bakal diperkuat nama-nama tersebut. Berbanding terbalik dengan Australia yang mana kemarin ketika main di GBK itu mereka full squad, dipenuhi dengan Kirkati, Heri Suta, Iran Kunda. Pokoknya banyak pemain-pemain mereka itu yang pemain utama itu tampil. Makanya Indonesia keteteran waktu main di GBK. Kita untung aja tuh dapat bisa skornya 0-0, bisa nyuri 1 poin bersama dengan Australia. Itu udah mantap kali bagi aku kemarin itu, ya. Terserah bagi kalian. Seri lawan Australia itu udah rasa kemenangan, guys, serius. Nah, di sini poin yang aku bawa bahas adalah betapa level timnas Indonesia semakin meningkat, guys, ya kan? Bahkan dari segi market value Indonesia sekarang sudah melampaui Australia. Ya bukan kita mendiskreditkan Australia, tidak. Australia ya tetaplah Australia kan gitu. Tetap salah satu tim kuat yang sudah, ya bisa kita bilang sudah senior lah di dalam kancah Piala Dunia, ya kan? Nah, bayangkan, guys. Sesuai dengan judul, supporter Australia panik. Coba lah kalian bayangkan, kapan bisa kita mikir kebayang supporter Australia panik lawan timnas Indonesia? Ya tahun ini, serius. Dulu-dulu Indonesia itu paling dianggap tetangga berisik tuh sama Australia. Tapi sekarang mereka bahkan udah ngupload di sosial media mereka, Socceroos atau akun daripada PSSI mereka itu menganggap Indonesia sebagai kompetitor, guys, bukan lagi sebagai tetangga berisik yang cuma mengganggu, yang nggak punya kemampuan gitu. Nah, sekarang mereka udah nganggap Indonesia salah satu lawan kuat, lawan yang perlu diperhitungkan, dan kalau kita bisa kalah, maka kita akan terbenam nih sama Indonesia. Nah, sampai segitunya tuh orang itu mikir Indonesia, guys. Kebayang nggak tuh? Indonesia sekarang udah mulai dipikiri dan mulai ditakuti sama negara-negara lain. Bahkan Australia udah mulai, kan jarang-jarang kita tengok Australia panik, ya kan? Bahkan di sini jurnalis Aussie, jurnalis Australia itu pesimis, guys. Dia nge-tweet, namanya itu Paul Williams. Dia bilang, soalnya Australia saat ini salah satu skuad yang terlemah. Ya kan, karena banyak yang cedera, dan itu wajar ya, karena apa? Karena banyak pemain mereka itu yang tidak hadir. Bahkan pemain-pemain termahal mereka kayak Kirkati, Heri Suta itu nggak bisa main. Bahkan gelandang kreatif mereka itu Riley McGree yang bermain di Middlesbrough juga nggak bisa hadir, dan juga back kiri mereka yang kayak Kelvin Verdong ya, Jordan Boss juga nggak bisa hadir karena memang lagi kena badai cedera nih Australia. Nah, makanya banyak pendukung daripada Australia mulai pesimis. Begitu juga dengan jurnalis tersebut, Paul Williams, yang terang-terangan bahwasanya level timnas Indonesia itu udah 11-12, udah setara dengan level yang dimiliki oleh Australia, guys. Wah, kebayang nggak kalian? 4 tahun lalu, 5 tahun lalu level kita itu sebaya dengan Australia. Kebayang nggak? Enggak. Tahun 2021 level kita itu masih di bawah Vietnam dengan Thailand. Kalau Malaysia kita udah masih lumayan, udah ngalahkan Malaysia lah di 2021 bersama dengan Coach Sintayong. Sebelumnya 2019, wah kita di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Vietnam, bahkan di bawah Filipina kita itu kan.
Saking buruknya timnas Indonesia saat itu, guys. Nah, sekarang berapa tahun? 5 tahun setelah masa kelam kemarin, Indonesia sekarang sudah setara dengan Arab Saudi, sudah setara dengan Australia. Arab Saudi makan kita lebih unggul karena main di kandang mereka kita seri, dan main di kandang kita menang. Kalau Australia kita main di kandang kita seri, nah nggak tahu kita nanti di kandang Australia kita bisa menang apa enggak. Kalau menang, aku udah bisa prediksi kayaknya timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Intinya lawan Australia, ya kan? Nah di sini bukan hanya jurnalis daripada Australia yang pesimis, bahkan legenda mereka itu sekelas Tim Cahill. Kita tahu lah Tim Cahill ini salah satu legendnya Everton, legendnya timnas Australia juga yang pernah mencetak gol spektakuler di Piala Dunia 2014 yang tendangan polinya ketika menghadapi Belanda kalau nggak salah, ya kan? Itu keren banget, oke. Dan di sini juga Tim Cahill bilang bahwasanya timnas Indonesia saat ini sudah setara levelnya dengan timnas Australia. Ini katanya bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena memang sekarang stok gelandang daripada Australia itu semakin menipis. Ditambah lagi juga minim gol dan juga minim kreativitas daripada pemain-pemain Australia yang bisa dia bilang itu sedikit mengalami penurunan dibanding Australia 3, 4, hingga 5 tahun yang lalu. Dan itu wajar. Ingat guys, di 4, 5 tahun yang lalu, bahkan sampai 10 tahun yang lalu, Australia itu salah satu kekuatan di dunia guys, yang bisa merepotkan negara-negara lain. Ingat tahun 2006, juara Piala Dunia itu kan adalah Italia kan. Dan di situ Australia kalah di babak 16 besar lawan Italia, dan itu kalahnya penalti guys. Sebelumnya itu nggak bisa menang itu Italia. Hingga bawa penalti, Totti nendang baru masuk. Kalau nggak ada penalti masih bisa bertahan tuh Australia. Ini mengindikasikan bahwasannya level Australia is another level guys. Makanya Australia salah satu kekuatan daripada sepak bola yang ada di benua Asia, ya kan. Baru aja sih join di benua Asia gitu, ya kan. Baru dia juga bilang gini, karena dia tahu ya timnas Indonesia sekarang punya pemain naturalisasi, jadi mereka ini realistis bahwasanya level Indonesia memang sudah mulai setara dengan Australia guys. Bahkan tim Cahill itu berharap ya pelatih mereka Tony Popovic itu bisa memberikan kejutan sehingga bisa mengalahkan Indonesia. Ingat guys, garis bawahi kata berharap Tony Popovic memberikan kejutan. Kapan coba kita mendengar istilah legend daripada Australia itu berharap timnas Australia melalui pelatihnya bisa memberikan kejutan dengan mengalahkan Indonesia? Selama ini Indonesia lah yang punya bisa kita bilang ya, punya prediksi atau punya tebakan kayaknya bakal Indonesia bisa memberikan kejutan. Kali ini sebaliknya, posisi kita yang berada di atas angin. Di mana-mana itu kita yang berharap semoga aja Indonesia bisa ngasih kejutan nih ngelawan Australia kan. Sekarang ini enggak, malah pemain legend Australia ini bilang semoga Tony Popovic bisa memberikan kejutan. Karena apa? Karena memang sekarang ketimpangan daripada pemain Australia itu sangat jauh berbeda guys. Ketimpangan di sini downgrade, sedangkan Indonesia ketimpangan pemain Indonesia juga jauh berbeda, tapi lagi upgrade. Nah itu bedanya. Jadi wajar jika legenda daripada Australia ini ketar-ketir dan juga merasa ya realistis lah jika memang ini berakhir seri pun ataupun mungkin bisanya berharap dengan kemenangan. Begitu kita tetap satu sih, jangan jumawa, jangan mentang-mentang gara-gara para pemainnya tidak seperti dengan putaran pertama dan juga para supporter ataupun para legendnya itu sempat pesimis dengan squad mereka, kita langsung jumawa, sombong dan arogan. Jangan ya kan, takutnya ini jadi malah bumerang. Kenapa? Karena kita udah merasa di atas angin, padahal kita belum main. Kan takutnya Australia menyiapkan sesuatu yang kita tidak duga dan itu malah menjadi malapetaka, kan gitu. Nah di sini juga dia bilang Tim Cahill anggap lini depan Australia memang lagi kurang meyakinkan, dan di sini semakin diperparah dengan tidak hadirnya Ireng Kunda. Kita tahu Ireng Kunda striker yang paling berpengaruh di Australia, dan ditambah lagi beliau ini juga lagi on fire kan, meskipun usianya masih muda, pemain Bayern Munchen yang dipinjamkan ke klub Swiss itu kan. Di sini juga tidak memanggil Michel Duke. Kita tahu Michel Duke ini, cara ngomongnya gimana ini, Michel Duke itu yang main di klub Jepang bersama dengan Machida Jelvia, yang di pertandingan sebelumnya ketika lawan Indonesia di GBK dia sempat memberikan komentar pedas ya, dengan tengok tuh orang Indonesia yang mana pemain-pemain Indonesia lagi buat putaran, lagi nyanyi gitu kan. Mereka tuh
malah dia nganggap tuh mereka seri aja pun nganggap menang, padahal nggak tahu itu memang semacam ritual kita setelah selesai pertandingan, bahwa baik itu menang, kalah ataupun seri gitu ya kan. Tapi karena dia memang nggak tahu, terakhirnya juga minta maaf. Nah, Mitchell Duke ini kan salah satu striker andalan daripada Australia juga, salah satu striker senior yang usianya sudah 34 tahun dan dia salah satu top skor Australia. Tapi nggak dipanggil sama Tony Popovic dengan alasan penampilannya kurang, alias dalam artian menit bermain dia juga kurang. Ingat, di sini dia baru di tahun 2025 ini baru sekali main, dan itu tanpa gol dan tanpa assist. Jadi wajar memang Tony Popovic tidak memanggil dia. Dan bayangkan, tidak ada Tony Popovic, tidak ada Mitchell Duke, tidak ada Iran Kunda. Ini betul-betul jadi pukulan telak nih bagi Australia dalam menghadapi Indonesia. Jadi pantaslah tim Cahill berkata demikian. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang mulai paniknya supporter Australia dan mulai ketar-ketirnya legenda daripada tim Australia, yaitu tim Cahill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.